Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian part ke-6, bait doa Jaljalut Sayyidina Ali, ke-24 sampai ke-27 sudah kami terangkan. Pada bagian part ke-7 ini, kami sambung keutamaan dari masing-masing bait doa Jaljalut, ke-28 sampai ke-32. Dari masing-masing bait yang tertulis pada bait doa Jaljalut, memiliki pola energi mistik yang luar biasa, dan juga mengandung nama ilahi yang cukup tua, berasal dari bahasa Suryani, sehingga setiap orang yang mengamalkannya dengan benar akan dapat merasakan maunah dan manfaat yang luar biasa dari tiap baris bait doa Jaljalut ini. Bahkan dua baris bait doa Jaljalut, bait yang ke-30 dan bait yang ke-31, oleh para praktisi ilmu hikmah disebut dengan hizib barqi. Hizib tersebut sering digunakan sebagai pagar diri, membangkitkan kewibawaan, pembungkam musuh, dan melawan musuh yang zalim. Ada juga beberapa baris bait doa Jaljalut, selain dibaca, dijadikan sebuah bentuk tulisan atau raja gaib yang dapat berfungsi untuk berbagai hal. Kita kembali kepada bait doa Jaljalut ke-28. Wa barik lanallahumma fi jami kasbina wa halli uqdal ya yuhin armahot. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya setiap pagi sebanyak 3 kali, maka Allah akan mempermudah rizkinya, dimudahkan dalam pekerjaannya, dirinya dan keluarganya, serta diberkahi segala sesuatu yang ia kerjakan. Kedua, apabila bait doanya ditulis 3 kali, kemudian dilebur dengan air mawar, lalu diminum, maka Allah akan menambah kekuatannya. Jika dia bepergian, ia tidak akan merasa capek dan lelah. Ketiga, jika bait doanya ditulis 3 kali, lalu ditaruh dalam dompet, maka dompet tersebut akan berkah, dan pemilik dompet tersebut tidak pernah susah dalam mencari uang. Bila diletakkan pada tempat penyimpanan harta, atau tempat menaruh barang dagangan, maka Allah akan menjadikannya berkah, dan akan menjaganya dari gangguan makhluk gaib dan maling. Keempat, barang siapa yang rutin membaca asma Allah, yuhin armahot, maka Allah akan menjadikannya kaya, dalam artian tidak butuh kepada selain Allah, dan Allah akan mempermudah keinginannya. Yuhin, bahasa Arabnya ya awalu ya akhiru, dan armahot, bahasa Arabnya ya goni ya mukni. Bait doa Jaljalut ke-29. Fayahin waya yuhin waya khoiro bariin, waya man lanal arzoku min judihi namat. Pertama, barang siapa yang menulis bait doanya sebanyak 3 kali pada kulit kijang, kemudian diasapi dengan menyan mustaki, lalu diletakkan pada kepala, maka akan menjadi sebab yang luar biasa dalam menarik rezeki, mendatangkan berkah dan kebaikan. Jika digantungkan pada pintu toko, maka akan punya banyak pelanggan dan pengunjung yang datang ke tokonya. Jika digantungkan pada kandang peternakan, maka ternaknya akan berkah. Allah akan menjaganya dari pencuri, hewan pemangsa, penyakit dan hama. Jika dikalungkan pada wanita yang hamil, maka itu akan menjadi sebab dijaganya janin dari keguguran, dari korin, atau jin yang mengikuti, dan akan mudah saat melahirkan. Kedua, apabila bait doanya ditulis 1 kali, kemudian dilebur dengan air, lalu diminumkan kepada orang yang tersengat atau terkena racun bisa hewan, maka ia akan sembuh. Ketiga, jika bait doanya ditulis 7 kali pada kertas, lalu disimpan di rumah,
maka rumah tersebut akan dijaga dari jin dan setan, dan rumahnya akan penuh berkah dan kebaikan. Bait doa Jaljalut ke-30. Narudu bikal ada amin kulli wijhatin, wabil ismi narmihim, minal budi bisyatat. Pertama, barang siapa yang membaca bait doanya 3 kali di hadapan musuh, maka mulut musuhnya akan terbungkam, dan kakinya gemetar, bahkan menjadi buta, tuli, bisu, yang sifatnya sementara. Kedua, apabila bait doanya ditulis 19 kali setelah terbitnya matahari, lalu diasapi dengan menyan putih dan menyan hitam, dan bacakan bait doanya 1000 kali. Kemudian, taruh di bawah ketiaknya, lalu ia masuk ke medan perang. Maka ia akan gigih melawan musuh, dan tidak satupun orang yang sanggup berdiri melawannya. Ketiga, jika ingin mengusir musuh atau orang jahat dari suatu daerah, maka tulis bait doanya pada kertas, kemudian baca bait doanya sebanyak 4000 kali. Lalu digantung pada tempat yang paling tinggi di rumah kita, atau tempat tertinggi di daerah kita. Maka musuh atau orang jahat tersebut tidak betah tinggal di daerah tersebut. Keempat, bila diamalkan secara istiqomah, dibaca sehabis sholat wajib 7 kali, akan menjadikan tubuh kebal terhadap serangan benda tajam. Selain itu juga akan kebal terhadap serangan sihir, ilmu hitam. Bait doa Jaljalut ke-31. Fa anta rojai ya ilahi, wa sayyidi fafarrik laminal jaishi rama bigolat. Pertama, barang siapa yang kontinu membaca bait doanya, maka ia akan selamat dari segala musuh-musuhnya. Kedua, apabila bait doanya ditulis sebanyak 27 kali, kemudian dibawa, maka ia akan menang dari musuh-musuhnya, dan akan selamat dari niat jahat, tipu daya musuh-musuhnya. Ketiga, jika bait doanya ditulis sebanyak 4 kali, lalu diasapi dengan kayu cendana, dan bacakan bait doanya 1000 kali, kemudian dibawa, maka ia akan diterima, dicintai setiap orang yang melihatnya. Tidak satupun orang yang bisa berbuat jahat kepadanya, dan hakim pun akan menyegerakan hajatnya. Keempat, bila diamalkan secara istiqomah, dibaca sehabis sholat wajib 7 kali, maka yang mengamalkannya akan memiliki karisma di depan orang, disegani dan dihargai, baik oleh kawan dan lawan. Bait doa Jaljalut ke-32. Fayah hairo mas'ulin, wayah hairo manato, wayah hairo mamulin, ila ummatin kholat. Pertama, barang siapa yang rutin membaca bait doanya setiap hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan baginya, dikabulkan doanya, dan Allah akan menjaganya dari perbuatan maksiat. Kedua, apabila bait doanya dibacakan kepada orang yang mengalami suatu penyakit, maka Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Ketiga, jika bait doanya dibaca oleh orang yang memiliki hutang, maka Allah akan memudahkan jalan rezekinya agar dapat melunasi hutangnya. Demikian manfaat bait doa Jaljalut ke-28 sampai ke-32. Insya Allah pada konten selanjutnya kami bahas doa bait Jaljalut berikutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.